Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kuliah anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia di sesi 2, di mana di sesi 2 ini kita akan mempelajari anatomi fisiologi reproduksi pada wanita. Anatomi fisiologi reproduksi wanita, kita mulai dari rongga pelvis. Rongga pelvis di mana letak organ genitalia wanita itu berada. Ini adalah jika anterior view atau jika kita lihat dari depan. Ini adalah os sacrum. Ini adalah os sakral, ini os sacrum ya, ini adalah sacral promontorium. Kemudian ini adalah sendi. Sacro-iliac, ini os iliac, ini os sacrum, sacro-iliac joint atau sendi sacro-iliac. Kemudian ini adalah anterior superior iliac spine. Ya, bagian atas, bagian depan atas iliac spine. Kemudian ini adalah acetabulum. Acetabulum ini adalah tempat sendi dari femur. Ya, jadi tulang femur, tulang kaki akan masuk ke sini. Bonggolnya atau acetabulumnya akan masuk ke sini sehingga ini kalau bahasa Jawanya nyantal di sini. Ini adalah foramen obturatoria. Ini adalah symphysis pubis atau tulang kemaluan. Jika kita raba dari di depan di perut bagian bawah maka akan teraba tulang ya. Ini adalah symphysis pubis atau tulang kemaluan. Ini adalah os ischium, ischium atau tulang duduk. Os ischium. Ya, ini adalah os pubis. Ini symphysis ostium pubis itu tengah-tengahnya ini loh. Sendinya. Ini adalah os pubis, ini ada os ilium. Ini os ischium, ilium, sacrum, ilium, ischium. Ya. Ilium dengan ischium ini yang akan membentuk kokse. Oke. Rongga pelvis itu terletak di bawah berhubungan dengan rongga abdomen. Dibentuk oleh os ischi dan os pubis pada sisi samping depan. Dibentuk oleh os sacrum dan os coccygeus. Coccygeus ini ya, yang membentuk batas belakang. Pinggiran pelvis dibentuk oleh promontorium sacrum di belakang iliopectina sebelah sisi samping dan depan dari tulang sacrum. Kemudian kita akan belajar tentang anatomi genitalia wanita bagian luar atau yang kita sebut vulva. Vulva. Jadi adik-adik akan familiar dengan vulva-vulva ketika adik-adik masuk poli kandungan atau poli obstin. Jadi di laporan keperawatan itu akan dimulai dengan vulva atau alat apa yang adik-adik lihat pada alat genitalia wanita bagian luar. Ini adalah alat genitalia wanita pada bagian luar. Ini adalah mons pubis ya, rambut pubis itu rambut pubis, rambut kemaluan. Terus ini adalah klitoris, organ ereksi, organ erektil pada wanita, klitoris. Kemudian ini di bawah klitoris di sini ada lubang uretra atau orifisium lubang uretra eksternal, lubang saluran kemih bagian luar. Kemudian ini adalah vagina. Ini adalah lubang vagina. Ini adalah perineum, ini adalah anus. Ini adalah labium minus, di dalam ini kecil labium minus. Kemudian ini adalah labium maius, ini adalah labium minus. Labium minor atau bibir kecil, ini adalah bibir besar atau labium maius. Ini perineum. Jadi perineum itu di antara lubang vagina dengan anus. Perineum ini yang biasanya akan robek ketika seorang ibu itu melahirkan karena kepala bayi itu kan besar ya, sedangkan lubang
vagina ini kan kecil. Jika dia tidak mengejan dengan baik, tidak bisa mengejan dengan baik, maka ini bisa terjadi robekan. Robekan jalan lahir. Nah, yang robek ini adalah perineum. Vulva terbagi atas sepertiga bagian bawah vagina, klitoris, dan labia. Hanya mons pubis dan labia mayora yang dapat terlihat pada genital eksternal wanita. Arteri pudenda interna mengalirkan darah ke vulva. Jadi vaskularisasi di vulva, arteri di vulva itu dari arteri pudenda interna. Aliran limfatik dari vulva mengalir ke nodus inguinalis. Jadi ke aliran limfa dari vulva itu akan mengalir ke kelenjar limfa di inguinal atau di lipat paha. Ya, arteri pudenda interna ini adalah arteri pudenda interna. Cabang dari arteri iliaka. Iliaka interna, arteri pudenda interna. Ini ada obturatoria ke foramen obturatoria. Dan sebagainya. Mons veneris atau pubis. Bagian yang menonjol berupa tonjolan lemak yang besar terletak di atas simfisis pubis. Area ini mulai ditumbuhi bulu pada masa pubertas atau pubis. Rambut pubis ya. Labia mayora, bibir besar. 2 lipatan dari kulit di antara kedua bagian paha atas. Banyak mengandung urat saraf. Merupakan struktur terbesar genital eksternal wanita dan mengelilingi organ yang lainnya yang berakhir pada mons pubis. Ini bibir kecil. Klitoris itu adalah jaringan ikat ereksi. Kalau jaringan ereksi pada laki-laki kan corpus cavernosa ya, sama corpus spongiosum. Kalau klitoris ini adalah jaringan ereksi pada wanita, karena ada urat sarafnya. Klitoris homolog dengan penis dan merupakan organ perangsang seksual pada wanita. Vestibulum merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil, dibatasi oleh klitoris dan perineum. Dalam vestibulum terdapat muara-muara dari liang senggama atau introitus vagina, ada uretra, ada kelenjar Bartolini, dan 2 ductus kelenjar parauretral yang disebut sebagai skin ducts and gland. Himen atau selaput darah adalah lapisan atau membran tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama atau menutupi sebagian besar dari vagina. Di tengahnya berlubang, supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar, bentuknya berbeda-beda. Konsistensinya ada yang kaku, ada yang lunak, lubangnya ada yang seujung jari, ada yang dapat dilalui 1 jari. Himen mungkin tetap ada selama pubertas atau saat hubungan seksual pertama kali. Jadi saat hubungan seksual pertama kali itu biasanya identik dengan adanya darah ya. Kalau misalnya tidak ada darah itu dikatakan bahwa himennya sudah rusak. Padahal belum pasti, karena apa? Himen itu ada yang konsistensinya kaku, ada yang lunak. Mungkin yang perdarahan ketika hubungan seksual pertama kali adalah tipe himen yang kaku. Tapi kalau tipe himen yang elastis ini bisa aja tidak terjadi perdarahan atau hanya terjadi perdarahan yang sedikit saja. Ini adalah bentuk-bentuk himen. Ini adalah anular himen. Jadi lubangnya seperti setengah anular, setengah bulan ya. Kemudian cerebrofilm ini yang bolong-bolong kecil-kecil, septa himen itu yang ada septanya, lubang ada septanya. Kemudian ini adalah imperforata himen, jadi tidak ada lubangnya. Jadi darah menstruasi sulit keluar dari ini, paling merembes sedikit-sedikit ya. Jadi pada imperforata himen biasanya aliran menstruasinya tidak lancar. Kemudian ini adalah himen yang pada seorang wanita sudah melakukan hubungan seksual, jadi sudah robek. Nah, ini pada pemeriksaan visum jika misalnya ada dugaan pemerkosaan, ada dugaan hubungan seksual suka sama suka, ini akan bisa diketahui di sini. Jadi nggak bisa bohong antara pemerkosaan dengan misalnya hubungan seksual suka sama suka, itu bisa dilihat di himen. Jadi kalau ada kejadian misalnya dugaan pemerkosaan, ini yang diperiksa adalah himennya oleh dokter spesialis
kandungan. Perineum ini yang akan robek ya, dinding yang akan robek ketika kepala bayi itu keluar. Kurang lebih 4 cm. Nah, sistem reproduksi wanita yang di sini adalah ovarium, saluran telur atau tuba uterina, rahim, dan vagina. Ovarium itu penghasil sel telur dan memproduksi hormon. Jadi ovarium ini yang akan memproduksi hormon estrogen, akan memproduksi hormon progesteron. Tuba uterina atau saluran telur tepat terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma. Rahim, tempat menempelnya atau tumbuhnya janin dan berkembangnya janin. Vagina, ini adalah tempat masuknya sperma. Kemudian pada wanita itu ada payudara ya, atau kelenjar payudara adalah alat reproduksi tambahan. Pada payudara terdapat 3 bagian utama, yaitu korpus atau badan, yaitu bagian yang besar, alveolus yaitu unit terkecil yang memproduksi air susu. Bagian dari alveolus adalah areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah ya, areola mama. Ya, di dekat puting itu namanya areola mama. Kemudian bagian ketiga adalah papil atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Ya. Ini puting, ini areola mama, ini adalah badan dari payudara. Anatomi payudara ya, ini jadi ada saluran-saluran dari susu. Ya, pada ini adalah contoh pada pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh kita sendiri karena kejadian tumor payudara pada perempuan angkanya tinggi, sehingga kita wajib untuk memeriksa diri kita sendiri setiap kali kita mandi misalnya ya. Ini adalah caranya. Ya. Puting dipijat perlahan ke atas dan ke bawah, kemudian diraba melingkar dengan lembut ya, tidak ditekan-tekan dengan keras tapi diraba dengan lembut. Ya. Melingkar, kemudian dipijat juga membentuk melingkar. Ini pemeriksaan payudara ini disebut adalah sadari. Periksa payudara sendiri untuk mendeteksi secara awal adanya tumor payudara. Tumor payudara itu ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau yang jinak itu ya pertumbuhannya segitu-segitu aja, tidak membesar dengan cepat. Tapi kalau misalnya ada benjolan di payudara, kemudian dalam waktu dekat, dalam waktu yang singkat itu kok dia mengeras dengan cepat, membesar dengan cepat, maka kita curiga bahwa itu adalah sebuah keganasan. Ini ya, periksa sadari, ya, nanti bisa adik-adik baca sendiri. Ini adalah sistem reproduksi wanita, sudah tadi ya. Dari ovarium, tuba uterina, rahim, kemudian vagina. Organ genitalia internal wanita, kita mulai dari uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler. Muskuler itu berarti organ otot ya, dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4 cm, serta tebal 3-4 cm, dan tergantung pada ligamentum latum. Jadi uterus itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan, diikat sedemikian kuatnya, ya, oleh ligamentum latum. Jadi kalau misalnya dikatakan rahimnya itu turun itu turun yang bagaimana? Karena dia akan diikat oleh ligamentum latum dengan kuat sehingga terfiksasi di tempatnya. Memang ada kasus-kasus yang namanya prolapsus uterus. Tapi ini biasanya terjadi pada wanita yang anaknya banyak, terlalu sering melahirkan. Sehingga uterus ini bisa turun, rahimnya bisa turun, keluar melalui vagina. Itu namanya adalah prolapsus uterus. Tapi jarang terjadi. Biasanya terjadi pada wanita-wanita yang punya anak banyak. Ya, ini pada bagian-bagian uterus, fundus uteri, korpus, kemudian ismus ini penyempitan ini ya, kemudian cervix uteri. Fundus, korpus, cervix, ini ismus ya. Jadi peralihan antara warna oranye dengan ini adalah namanya ismus. Nah, di cervix ini yang biasanya banyak terjadi keganasan atau kanker cervix.
Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Jadi fertilisasi yaitu bercampurnya ovum atau sel telur dengan sperma. Tuba berukuran 7-14 cm dan dapat dibagi menjadi ismus, ampula, dan infundibulum. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5-5 cm, lebar 0,7 sampai 1,5 cm dengan berat 4-8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon yaitu estrogen dan progesteron. Oosit itu adalah yang nanti akan menjadi ovum. Ini ya, ini adalah pembentukan dari sel telur. Jadi primary oocyte ya, belum ada folikel, dia akan membesar, growing follicle, tumbuh menjadi folikel. Ini belum ada folikelnya. Kemudian ini tumbuh menjadi folikel. Kemudian ini menjadi folikel matang ya. Kemudian ini ruptur. Jadi sekunder oositnya keluar. Nah, ini yang nanti akan oosit sekunder yang akan dikeluarkan melalui tuba uterina. Nah, bekasnya ini, bekas folikel the graft dinding ovumnya ini ya. Ketika ini terjadi ovulasi ya, maka ovulasi itu produksi ovum. Nah, ini ovulasi, ovumnya keluar. Nah, dinding ovumnya ini akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini lama-lama akan degenerasi. Ini adalah proses pembentukan ovum di ovarium. Nah, ini yang akan memproduksi apa? Hormon progesteron. Ini yang akan memproduksi hormon estrogen. Jadi ini ya ovulasi, ini pembentukan folikel dari oosit. Terus ini keluar ovulasi, terjadi ovulasi, terjadi proses pembentukan ovum. Ovumnya masuk sini. Jika bertemu dengan sperma, maka dia akan menempel di dinding rahim menjadi embrio, menjadi zigot. Ini bungkusnya ovum menjadi corpus luteum yang akan memproduksi progesteron. Sama ya. Ini akan terjadi nidasi. Ini adalah terjadi fertilisasi atau pembuahan jika bertemu dengan sperma. Akan terjadi penempelan di sini. Ya, ini folikel primer, ini folikel sekunder, ini folikel de Graaff, terus pecah keluar masuk ke tuba uterina. Ini corpus luteum, corpus albicans adalah corpus luteum yang sudah berdegenerasi. Namanya adalah corpus albicans. Sama ya, bahwa proses pembentukan ovum dan ini corpus luteum akan menghasilkan estrogen yang akan mempengaruhi, yang akan dipakai pada saat proses nidasi atau penempelan ovum yang sudah dibuai di dinding rahim. Sedangkan progesteron hanya akan mempengaruhi penebalan dinding rahim. Estrogen, jadi estrogen berperan pada pembentukan ovum, juga pada kehamilan. Progesteron juga akan berperan pada kehamilan. Ini adalah proses pembentukan ovum atau oogenesis. Jadi oogonium diploid menjadi oosit primer, tahap meiosis pertama, kemudian akan menjadi meiosis pertama ya, di mana terjadi oosit sekunder yang haploid. Ini kan masih diploid ya. Ini masih diploid, kemudian menjadi haploid. Ini yang akan menjadi ovum. Ini akan menjadi badan, ini berdiferensiasi meiosis ya. Badan polar ini tidak berguna. Ini juga akan berdiferensiasi menjadi badan polar yang tidak. Jadi pada pembentukan ovum itu hanya akan terjadi satu ovum. Sedangkan pada pemberian spermatozoa akan terbentuk banyak sekali sperma. Tapi kalau ovum hanya satu ovum. Sama ya. Ini prosesnya. Maka akan terjadi ovum yang haploid, pembentukan ovum atau oogenesis. Ya, ini oosit primer menjadi oosit sekunder menjadi ovum. Ini menjadi
body polar ini tidak berguna, sekunder body polar itu tidak berguna. Jadi pada satu oosit hanya akan menghasilkan satu ovum. Ini perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis di tempatnya, ini di tubuh seminiferus, ini di ovarium. Hasilnya spermatogenesis untuk 4 sel fungsional, yaitu sperma semua. Kalau oogenesis hanya 1 sel fungsional ovum, 3 yang lain sudah non fungsional, artinya tidak berguna. Badan polarnya itu tidak berguna. Proses terjadi terus-menerus. Kalau oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Ukurannya sama, kalau sperma, kalau oogenesis berbeda, ada ovum berukuran lebih besar. Waktu dimulai pada masa pubertas terjadi selama hidup, kalau oogenesis sebelum lahir, sesudah lahir, pasca pubertas hingga menopause. Kalau sudah menopause maka tidak ada proses pembentukan ovum. Jumlah produk menghasilkan ratusan juta sperma, kalau oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Ini perbedaan spermatogenesis dan oogenesis, ya. 1 ovum dan 3 body polar, ini 4 sperma. Nah, sperma, ovum, N sama N akan bertemu menjadi 2N. Mekanisme produksi sel telur oleh folikel diatur oleh hormon yang dihasilkan hipofisis, yaitu folikel, ya. Ingat bahwa ovum itu berasal dari folikel. Jadi folikel, FSH, folikel stimulasi hormon. Folikel yang sedang tumbuh tersebut memproduksi hormon estrogen. Jadi estrogen dibentuk saat terjadinya pembentukan folikel. Nah, pada saat ovulasi, keluarnya LH dari hipofisis menyebabkan sel telur masak dan keluar dari folikel yang dinamakan ovulasi. Setelah telur masak dan meninggalkan ovarium, LH mengubah folikel menjadi badan berwarna kuning yang disebut corpus luteum. Nah, corpus luteum ini yang akan menghasilkan progesteron. Seperti pada kontrol negatif, umpan balik negatif hormon laki-laki, pada hormon wanita juga adik-adik cukup menghafal ini. Kalau adik-adik menghafal ini hipofise, ini pituitari. Kelenjar laki-laki juga ada, pada laki-laki ada FSH, ada juga LH, ya. Tetapi ininya hormon yang dihasilkan berbeda, karena ini hormon wanita ya hasilnya adalah estrogen dan progesteron. Jadi dari kelenjar pituitari akan menghasilkan folikel stimulasi hormon yang dia akan mengendalikan pembentukan folikel, jadi pembentukan ovum. Nah, dengan pembentukan ovum ini maka dibentuk juga estrogen. Tapi kalau LH, luteinizing hormon, dia akan mempengaruhi corpus luteum yang akan menghasilkan LH ini akan mempengaruhi corpus luteum. Oh, ini folikel ya, ini prosesnya begini. Ini folikel, ketika dia sudah matang dia keluar. Nah, ini adalah corpus luteum. Ini corpus albicans. Nah, corpus luteum ini yang akan menghasilkan progesteron. Adik-adik harus dipahami ini, maka adik-adik bisa memahami slide-slide berikutnya. Ya, ingat, progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, estrogen dihasilkan oleh folikel ini. Fungsi FSH. Adik-adik sudah langsung tahu, oh FSH berarti dia merangsang pembentukan folikel the graft, memacu pembentukan estrogen. Ini dari FSH. Fungsi LH, ya, corpus luteum. Perkembangan corpus luteum menghasilkan progesteron. Jadi tidak perlu menghafal ini, tapi adik-adik udah, kalau misalnya ada pertanyaan, adik-adik ingat ini, gambar ini. FSH. Ya, fungsi estrogen merangsang pertumbuhan endometrium dinding rahim, ya, di mana estrogen letaknya di sini. Berarti dia akan menghambat, umpan balik negatifnya apa? Akan menghambat FSH, akan menghambat GnRH. Kalau progesteron akan menghambat LH. Progesteron akan menghambat LH. Ya. Ini akan menghambat LH, akan menghambat GnRH. Progesteron fungsinya apa? Untuk biar dinding rahim tetap tebal. Efek lain hormon estrogen itu akan terjadi
Efek lain hormon estrogen pada tubuh yaitu mencegah gejala menopause seperti hot flashes, itu rasa terbakar, rasa panas ya, gangguan mood. Jadi pada menopause itu kan sudah tidak memproduksi ovum. Ketika sudah tidak memproduksi ovum maka sudah tidak ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen kalau sudah tidak ada maka akan terjadi rasa panas, gangguan mood, kemudian kulit kering ya, kemudian kulitnya juga akan lebih keriput, mulai keriput. Nah, karena apa? Estrogen itu berfungsi pada elastisitas kulit, menjaga kulit itu agar tetap kencang. Hormon testosteron pada wanita itu ada tapi jumlahnya sangat sedikit, berfungsi untuk merangsang dorongan seksual dan merangsang pembentukan otot, tulang, kulit, organ seksual, dan sel darah merah. Hormon ini selain dihasilkan oleh ovarium juga dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Bila sel telur yang keluar dari ovarium tidak dibuahi, produksi estrogen akan terhenti. Kadar estrogen dalam darah rendah, maka aktivitas hipofisis untuk memproduksi LH juga turun. Penurunan produksi LH menyebabkan korpus luteum tidak dapat memproduksi progesteron. Tidak adanya progesteron menyebabkan penebalan dinding rahim tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya akan luruh dan terjadilah perdarahan atau menstruasi. Intinya begini, bahwa jika sel telur yang keluar tidak dibuahi, maka estrogen itu tidak akan terbentuk. Ya. Nah, penurunan estrogen yang rendah akan mengurangi produksi LH. Padahal LH ini mempengaruhi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Jadi kalau LH rendah, korpus luteum tidak ada yang memelihara, maka progesteronnya akan turun juga. Padahal progesteron itu fungsinya untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Kalau tidak ada progesteron, maka dinding rahim ini akan meluruh sehingga terjadilah menstruasi. Setiap bulan satu ovum matang, siklus menstruasi yaitu setiap bulan satu ovum matang dilepaskan dari salah satu ovariumnya. Jika tidak terjadi fertilisasi akan terjadi perdarahan yang disertai luruhnya ovum dan lapisan endometrium. Terjadi menstruasi. Biasanya siklus terjadi selama 28 hari. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh hipotalamus, hipofisis anterior, ovarium, dan endometrium. Ini adik-adik. Siklus menstruasi. Ada 4 fase. Ada fase menstruasi, fase praovulasi atau fase folikel, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi atau fase luteal. Ini adalah, di sini adalah fase menstruasi. Di sini adalah fase menstruasi. Ini adalah fase folikel atau praovulasi. Ini adalah tanggal 13, 14, 15 ini adalah fase ovulasi. Ini adalah fase pasca ovulasi atau fase luteal. Jadi fase praovulasi, ini ovulasi ya, pembentukan ovum, maka ini adalah terjadi apa? Perkembangan ovum, dari ovum yang belum ada folikelnya menjadi folikel the graft, kemudian pecah terjadi ovulasi, kemudian sisanya akan menjadi korpus luteum. Nah, ini yang dinamakan periode atau fase luteal. Ini kalau kita lihat diagram di bawah, ini akan terjadi menstruasi. Ini akan terjadi, di sini akan terjadi menstruasi. Jadi begini, ketika sudah menstruasi, maka dinding rahim akan mengalami proliferasi. Karena apa? Ini kerja apa? Hormon progesteron. Juga hormon estrogen. Nah, ketika ovulasi, ini kan keluar ya, estrogen masih tinggi. Karena apa? Estrogen dihasilkan oleh ovum. Pada pembentukan ovum akan juga menghasilkan estrogen. Nah, ini kadarnya akan turun. Estrogen akan turun jika ovumnya sudah keluar, sudah masuk ke tuba uterina. Maka yang bekerja hanya progesteron. Progesteron ini yang akan dipertahankan untuk menebalkan dinding rahim yang siap untuk menerima ovum yang sudah dibuahi. Tetapi jika tidak ada ovum yang dibuahi, jika tidak ada penempelan atau nidasi, tidak ada ovum yang dibuahi, maka hormon progesteron ini akan turun. Nah, kalau hormon progesteron turun, estrogen turun, maka akan terjadi apa? Menstruasi. Jadi, penebalan dinding rahim akan
tetap ada kalau ini ada terjadi pembuahan atau fertilisasi sehingga terjadi nidasi atau penempelan embrio atau zigot di dinding rahim. Maka ini progesteron akan digantikan oleh namanya hormon HCG. Terjadi penebalan dinding rahim. Nah, kalau tidak ada ovum yang dibuahi, tidak ada pembuahan, maka dinding rahim ini akan meluruh sehingga terjadinya fase menstruasi. Ini kurang lebih 30 hari, kurang lebih 28 hari ya. Ini kan hari kedua. Hari kedua selesai, hari kedua tanggal 2 ini selesai menstruasi, hari kedua ini selesai menstruasi. Nah, ini proliferasi. Ini fase proliferasi, ini fase sekresi, ini fase menstruasi lagi. Sama ya. Fase menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi atau konsepsi. Jika tidak terjadi konsepsi, korpus luteum hanya akan bertahan dalam waktu pendek 14 hari. Setelah itu berdegenerasi menjadi korpus albikan. Produksi estrogen berhenti, kadar estrogen dalam darah sangat rendah. Aktivitas hipofisis untuk memproduksi LH juga menurun. Penurunan produksi LH menyebabkan korpus luteum tidak dapat memproduksi progesteron. Hormon progesteron tidak dihasilkan lagi. Proses penebalan dinding endometrium terhenti, terjadi penurunan dinding rahim yang disebut menstruasi. Ini fase ovulasi, ini ada penjelasan tadi ya. Kemudian ada yang namanya premenstrual syndrome atau PMS, yaitu kondisi di mana gejala-gejala di mana yang muncul sebelum menstruasi, beberapa hari menjelang menstruasi, bisa badan sakit semua, mudah capek, payudara terasa lebih kencang, perut bagian bawah sakit, kemudian gampang emosi, mudah tersinggung, sehingga disebut premenstrual syndrome. Gejala ini akan hilang setelah selesai menstruasi dan psikis sang wanita kembali normal. Ini ya, ini adalah korpus luteum. Jadi ketika ovum ini keluar, maka dindingnya akan menjadi korpus luteum. Setelah menjadi korpus luteum akan menjadi korpus albikan. Degenerasi menjadi korpus albikan. Folikel pecah berubah menjadi folikel menjadi berwarna kekuningan, yang namakan korpus luteum, yang akan menghasilkan hormon progesteron. Masa subur itu adalah masa ketika terjadi ovulasi. Ya, jadi kalau kita lihat diagram tadi, skema tadi, maka ovulasi terjadi sekitar hari ke-14, dihitung sejak awal terjadinya menstruasi. Jadi menghitungnya adalah awal terjadinya menstruasi, bukan selesainya menstruasi. Jadi hari pertama haid adik-adik itu tanggal berapa, yaitu hari pertama, ngitungnya hari pertama. Nah, 14 hari dari hari pertama haid itu adalah masa subur wanita. Ya, jadi hari ke-14 pada menstruasi ini yang disebut dari hari pertama menstruasi yang disebut masa subur wanita. Ovulasi. Ya. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Ya, bersama dengan ini dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Ini ya, proses pembuahan ya, jadi sperma menembus ovum. Fertilisasi atau pembuahan, proses peleburan antara sperma dengan ovum. Sudah matang di tuba uterina. Ya. Ini penempelan dinding rahim. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Implantasi atau penempelan atau nidasi. Kehamilan, bila terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, maka akan terbentuk zigot ya yang melakukan nidasi atau transplantasi menjadi janin. Selama masa perkembangan tersebut, janin membentuk plasenta yang dia gunakan untuk mengambil makanan dan oksigen dari ibunya. Plasenta janin yang terbentuk akan menghasilkan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin
yang akan menggantikan peran progesteron. Karena progesteron ini tidak bisa diproduksi terus oleh korpus luteum yang berfungsi mempertahankan penebalan endometrium. Jadi progesteron itu lama-lama akan menipis juga. Nah, digantikan oleh HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Nah, pada tes PEC atau tes kehamilan, maka yang bekerja adalah ini HCG atau hormon HCG ini untuk mendeteksi hormon HCG. Kehamilan dinding rahim menebal, ya siap menerima zigot menempel, terjadi plasenta, tali pusat, embrio dikelilingi cairan amnion atau cairan ketuban. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, kaki. 6 minggu, mulai otak, mata, telinga, jantung, beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap, embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Usia kehamilan 38 minggu, bayi siap dilahirkan. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus yang dipengaruhi oleh hormon estrogen yang dihasilkan oleh plasenta, oksitosin yang dihasilkan oleh hipofise ibu dan janin, prostaglandin yang dihasilkan oleh membran pada janin. Ya, ini adalah proses pembentukan janin. Sudah ada usia 6 bulan segini, 7 bulan segini, 8 bulan segini, 9 bulan segini. Ya, anak dari keinginan, bukan dari peluang. Artinya apa? Bahwa mempunyai anak itu harus pada saat yang tepat, sudah menikah, sudah siap menjadi orang tua, maka baru mempunyai anak. Ya, jadi bukan dari hanya sekedar peluang, oh ada peluang untuk berhubungan seksual, akhirnya terjadi seks bebas. Menopause. Kita ini adalah fase ini dari reproduksi wanita ya. Menopause adalah kondisi di mana ovarium seorang wanita sudah tidak mampu memproduksi sel telur. Ya. Setelah sel telur habis diovulasikan, maka seorang wanita tidak lagi mengalami haid dan disebut masa menopause. Pada masa menopause, alat reproduksi tidak berfungsi lagi dan mengecil karena berkurangnya produksi hormon kelamin. Usia menopause pada Indonesia sekitar 48 sampai 50 tahun. Menopause dapat terjadi karena 2 proses, yaitu proses hilangnya oosit pada ovarium, hilangnya fungsi ovarium secara tetap. Perubahan-perubahan yang terjadi saat menopause yaitu karena estrogen dan progesteronnya sudah tidak ada, maka fungsi ovariumnya turun sehingga estrogen dan progesteronnya juga tidak ada. Pada masa menopause itu fungsi ovariumnya sudah tidak ada, jadi estrogen dan progesteron juga tidak dihasilkan. Efeknya apa? Salah satunya adalah perubahan tingkah laku, di mana ada depresi, cemas, hilangnya libido karena tidak adanya hormon estrogen dan progesteron. Ya. Jadi tidak haid, sudah tidak haid. Kalau menopause itu sudah tidak haid, amenore itu tidak haid, menstruasi tidak teratur, kemudian perdarahan di luar menstruasi, lama-lama amenore atau tidak haid. Semburan panas itu badan terasa panas, gangguan tidur, perubahan vagina, gangguan kardiovaskuler, dan osteoporosis karena hormon estrogen itu juga berfungsi dalam pembentukan tulang. Gangguan menopause itu di sistem kulit jadi kering, keriput, dan lain. Muskuloskeletal, osteoporosis tadi ya, nyeri sendi. Jadi kalau wanita lanjut usia mulai ada gangguan di muskuloskeletal. Gangguan menopause yaitu kardiovaskuler. Ya, bisa jadi gangguan jantung juga, kemudian urogenital ya. Sering nyeri saat hubungan seksual, saat koitus karena sudah tidak memproduksi sekret-sekret di vaginanya menjadi kering. Jadi ketika hubungan seksual terasa nyeri. Ya, pada menopause dini, menopause yang misalnya 40 tahun sudah menopause itu ada terapi yang namanya terapi hormonal, terapi hormon pengganti. Ya, jadi estrogen diberikan obat yang isinya estrogen atau diberikan
terapi pengganti estrogen, jadi estrogen buatan. Ya, kapan apa indikasi estrogen buatan, yaitu pada menopause dini yang yang ada gejala vasomotor, ada ya pada menopause prematur, kemudian indikasi estrogen ini juga diberikan pada profilaksi atau pencegahan terjadinya penyakit kardiovaskular dan osteoporosis. Jadi kalau usia 40 tahun kok sudah menopause, kemudian muncul gangguan kardiovaskular, gangguan osteoporosis, maka akan diberikan terapi estrogen. Kontraindikasi terapi hormon pengganti jika pada wanita itu ada kanker payudara atau riwayat kanker payudara atau riwayat kanker. Kemudian intinya adalah riwayat kanker. Kemudian ada perdarahan pervagina yang tidak jelas sebabnya, kerusakan liver yang berat, ya, tromboemboli atau tromboflebitis, hiperlipid, meningioma, gangguan lemak. Gangguan liver itu tidak boleh diberikan terapi hormon pengganti atau pemberian estrogen sintetis. Ya, apa yang dipertimbangkan dalam pemberian THP atau terapi hormon pengganti diberikan pada wanita yang memerlukan terapi pencegahan. Misalnya menopause dini. Diberikan secara individual, artinya satu individu dengan satu individu yang lain beda. Satu orang dengan satu orang yang lain itu berbeda. Ya, hormon apa yang diberikan bisa estrogen saja, estrogen alamiah, bisa kombinasi estrogen dan progesteron. Demikian itu anatomi fisiologi reproduksi wanita. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Silakan dipelajari dengan pelan-pelan, dengan teliti. Ya, mohon maaf apabila saya dalam memberikan materi ini kurang sempurna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.